Shalom anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Mem April berharap kalian semua tetap sehat, tetap semangat ya, walaupun saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita yang baru. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, saat ini kami anak-anakmu akan memulai pembelajaran yang baru Tuhan, agama ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh dalam keadaan tubuh yang sehat, boleh mengikuti pembelajaran ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak-Mu yang sedang belajar, kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat, pengertian yang jelas agar kami boleh mengerti akan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita sudah belajar pembelajaran yang ketiga ya. Boleh buka buku paketnya, buka buku paket kalian pembelajaran 3. Nah, temanya adalah tentang tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Pak, tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Ya, kalau di minggu-minggu yang lalu, kalau kita sudah belajar tentang anggota tubuh kita, ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Itu Tuhan ciptakan dengan sangat baik, dengan sangat indah. Nah, bahkan Tuhan memberikan fungsi masing-masing sesuai dengan fungsinya. Contohnya seperti mata, fungsinya untuk melihat sesuatu yang baik yang Tuhan minta dari kita. Nah, misalnya juga apalagi mulut Tuhan ciptakan untuk kita berkata-kata, untuk memuji Tuhan, untuk membaca Alkitab, untuk berdoa. Nah, juga anggota tubuh yang lainnya Tuhan sudah berikan kita fungsinya masing-masing. Dan Mem berharap semua anggota tubuh kita gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Pada hari ini kita judulnya tubuhku memuliakan Tuhan. Kalau apa artinya memuliakan Tuhan? Artinya kita mengucap syukur. Salah satu memuliakan Tuhan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, buka buku paketnya di halaman 23. Kalian boleh simak buku paketnya, Mem April akan bacakan buat kalian. Dan kalian perhatikan ya buku paketnya. Siapa yang mempunyai mulut di sini? Iya, Mem April juga punya mulut. Semua tentu anak-anak punya mulut ya. Ya, ada berapa mulut yang Tuhan berikan kepada kita? Ada nggak mulutnya 2? Coba lihat dulu. Ada nggak mulutnya yang 2? Nggak ada ya. Kita Tuhan berikan mulut adalah 1. Ya, Tuhan berikan kita mulut 1. Mulut pemberian Tuhan ada 1. Mulut pemberian Tuhan digunakan untuk berbicara dengan orang lain dan orang tua. Mulut dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan berbicara kepada teman. Mulut digunakan untuk memuji Tuhan, bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus, kebenaran dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti tadi sudah Mem April beritahukan bahwa mulut yang Tuhan berikan gunanya adalah untuk berkata-kata, untuk berbicara yang baik, untuk berdoa, untuk bersaksi. Apa Mem itu bersaksi? Bersaksi itu adalah menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus yang sudah kita terima. Misalnya contohnya hal sederhana aja, kita bersaksi sama teman kita lagi bermain. Tadi aku seneng loh. Aku tadi pagi boleh bangun dengan segar. Aku pagi-pagi bisa menghirup udara yang segar yang Tuhan berikan buat aku. Itu sudah bersaksi. Atau kalian bisa ceritakan, tadi aku seneng deh bisa mengerjain PTS. Kalau minggu lalu kalian sudah mengerjakan PTS, minggu lalu aku bisa mengerjakan PTS dengan baik. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu namanya bersaksi ya. Itu gunanya mulut yang Tuhan berikan buat kita. Nah, juga berbicara yang sopan kepada orang tua. Orang tua, papa, mama, opung, kakek, nenek, bapak dan ibu guru, mis dan mister, juga orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita berbicara yang sopan, itu gunanya mulut ya. Ayah dan ibu bercerita tentang Tuhan Yesus menggunakan mulut. Ketika makan kita menggunakan mulut. Ketika minum kita menggunakan mulut. Tuhan menciptakan manusia dengan berfirman ya. Jadilah manusia. Jadilah semua ciptaan Tuhan itu karena firman Tuhan ya. Mulut pemberian Tuhan dapat merasakan makanan yang enak. Ya, ketika mama makan masak yang enak, langsung, wih mantep ma masakannya. Kita merasakan dengan mulut
mulut kita ya. Tuhan melengkapi mulut juga dengan lidah. Nah, lidahnya supaya kita dapat menikmati rasa asin, asam dan manis. Saat masakan mamanya keasinan, mama masakannya keasinan. Nah, atau pada saat mamanya membuat teh manis buat kita, mama teh manisnya sudah pas manisnya ya. Jadi dengan lidah kita bisa merasakan asam, pedas, manis, dan rasa yang lainnya ya, atau rasa gurih ya. Rasa-rasa yang itu adalah fungsi lidah yang Tuhan berikan yang ada di dalam mulut kita. Oke, manusia dapat mengunyah makanan dengan menggunakan gigi ya. Gigi yang berada di dalam mulut pemberian Tuhan ya. Tuhan selain memberikan lidah di dalam mulut kita, juga ada yang namanya gigi. Kalau kalian mesti yang sekarang banyak gigi susu ya. Gigi susu itu apa artinya, men? Gigi yang kalian bawa masih dari bayi, itu belum berganti giginya. Jadi rawatlah gigi kalian dengan baik dengan cara rajin sikat gigi supaya giginya tidak rusak ya. Oke. Mulut dapat digunakan untuk melayani dan memuji Tuhan di lingkungan rumah, sekolah, gereja, dan di mana saja Tuhan tempatkan kita. Ketika kita ada di rumah, lagi bermain dengan teman-teman, kita boleh bersaksi dengan baik kepada teman-teman di sekitar kita. Ya, juga ketika kita ada di sekolah nanti, ketika kalian masuk sekolah bertemu dengan teman-teman kalian boleh menjadi saksi. Ya, dengan menggunakan mulut yang ada Tuhan berikan buat kita. Oke, setelah mempelajari mulut, mari kita perhatikan telinga teman kita. Coba sekarang telinga siapa yang ada di sekitar kita? Telinga mama, papa boleh, kakak, adik boleh. Kalian coba perhatikan. Atau telinga Mem April, perhatikan sini. Tuhan melengkapi manusia dengan 2 telinga. Telinga kiri dan kanan yang ada di telinga kita ya. Coba kalian pegang telinga kalian, masih ada tidak dua-dua? Iya, masih ya, telinganya masih lengkap, yaitu telinga kanan dan kiri. Tuhan memberikan telinga untuk mendengar. Telinga pemberian Tuhan memiliki daun telinga dan telinga itu berlubang. Ya, coba lihat telinga Mem April berlubang kan? Ada nggak telinga yang telinganya tertutup? Coba sekarang jari kalian masukkan ke telinga kalian. Kalian tutup. Kalian bisa mendengar sesuatu tidak? Saat mama, papa, atau saat kalian menutup telinga kalian bisa mendengar suara Mem April tidak? Enggak ya? Enggak. Nah, makanya Tuhan memberikan kita daun telinga, jelus telinganya terbuka. Itu gunanya untuk apa? Supaya ketika kita mendengar sesuatu, itu dapat terdengar dengan jelas. Ya, jadi kita dapat menerima informasi, menerima apapun yang diucapkan oleh orang lain, itu dapat kita dengar dengan jelas. Oke. Nah, telinga memudahkan kita untuk mendengar suara, mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan panggilan ayah dan ibu ketika kita bermain. Karena apa dipanggil? Karena sudah waktunya, mungkin waktunya untuk belajar, waktunya untuk bobo siang, waktunya untuk minum susu, waktunya untuk makan, dan yang lainnya, waktunya untuk mandi. Makanya saat kalian bermain, ketika mendengar mama atau papa memanggil kalian, misalnya si Rachel, panggil mamanya, sini. Rachel mendengar, langsung Rachel mendekati, menemui mama. Ada apa, Ma? Iya, waktunya sekarang sudah untuk bobo siang. Kalian lakukan telinganya untuk mendengar ya. Telinga digunakan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan dan puji-pujian. Firman Tuhan dapat berisi nasihat, larangan, perintah, dan hukuman. Jadi Tuhan berikan kita telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Misalnya hari Minggu saat ini kita sedang belajar online, begitu juga dengan ibadah. Kita ibadah setiap hari Minggu online. Ketika kakak-kakak guru sekolah minggunya memberikan link untuk sekolah minggu online di rumah, kalian lakukan. Nah, kalian dengar firman Tuhan dengan baik ketika kakak-kakak sekolah minggunya, guru-guru sekolah minggunya memberikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, kalian dengarkan dengan menggunakan telinga. Karena firman Tuhan tuh ada yang berisi apa tadi? Nasihat untuk kita jauh berbuat lebih baik lagi. Apalagi larangan,
Apa yang tidak boleh kita lakukan? Seperti tidak boleh mencuri, tidak boleh marah-marah. Di firman Tuhan ada. Terus perintah, apa perintahnya? Perintahnya adalah hormatilah orang tuamu, hormatilah ayah dan ibumu. Itu perintah yang Tuhan berikan. Dan juga hukuman. Hukumannya apa, men? Kalau kita melanggar perintah Tuhan, ada hukumannya. Kita akan, Tuhan Yesus akan bersedih. Tuhan Yesus akan cemberut. Misalnya nih, Tuhan Yesus senang dengan anak-anak yang rajin berdoa. Tuhan Yesus perintahkan kita untuk sering berdoa. Tapi ketika kita lupa untuk berdoa, Tuhan Yesusnya cemberut. Ya, hari ini sih, misalnya Acel lagi ya. Misalnya Rachel tidak berdoa, Tuhan Yesus cemberut. Mau tidak Tuhan Yesusnya cemberut? Tidak mau ya. Nah, kalau mau Tuhan Yesusnya tersenyum, jadi lakukanlah perintah Tuhan. Karena ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, ada hukuman yang Tuhan berikan buat kita. Ya, oke. Nah, kemudian ada juga dikatakan Tuhan memberikan telinga kepada manusia supaya dipakai untuk mendengarkan berita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa beritanya? Berita yang baik tentang firman Tuhan. Oke. Nah, Tuhan melengkapi manusia dengan tangan. Nah, tadi kalau kita sudah bahas tentang mulut, telinganya ada 2, mulutnya ada 1. Sekarang tangannya. Coba sekarang tangannya. Tangannya bentangan. Nah, tangannya ada 2. Tuh, tangan biasanya digunakan untuk bertepuk tangan ketika kita memuji Tuhan, ketika bersalaman bertemu dengan orang tua, bertemu dengan orang lain, bersalaman dengan ayah dan ibu ketika akan berangkat sekolah, terus bersalaman ketika bertemu dengan teman-teman, guru, orang yang sudah kita kenal, kita bersalaman. Misalnya nanti kalau keadaan kita sudah pulih kembali, kita boleh bersalaman lagi. Shalom Miss, shalom Mister, God bless you, berkata seperti itu ya. Nah, tangan juga dapat kita gunakan untuk menulis dan melukis yang menghasilkan karya tulis yang indah. Misalnya menulis tugas-tugas yang diberikan oleh Mister, melukis, misalnya ada kreativitas yang disuruh digunakan, kita boleh melukis, mewarnai ya. Jadi Tuhan berikan tangan buat kita untuk bertepuk tangan memuji Tuhan, juga untuk menggunakan hal yang baik. Contohnya menulis, juga melukis dan hal yang bisa kita gunakan. Oke? Nah, tangan dapat kita lipat ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tangan dapat kita gunakan untuk melakukan pekerjaan, menolong sesama yang membutuhkan, menolong mama, menolong papa, menolong kakak, menolong adik. Itu kita gunakan tangan kita ya. Bertepuk tangan ketika kita memuji Tuhan, membawa Alkitab ke sekolah minggu, memberi salam damai dan memberikan selamat kepada orang yang berhasil. Terima kasih Tuhan atas tangan pemberianmu ya. Tuhan begitu memberikan yang indah buat tangan kita ya. Dan digunakan dengan baik, dengan sangat baik tangan pemberian Tuhan kita ini. Oke. Perhatikan kaki kalian. Nah, sekarang kalian perhatikan kaki kalian. Kaki kalian ada berapa? Ada kakinya di sini ada 3. Ada yang 3 nggak kakinya? Nggak ada ya. Kaki kita ada 2, kiri dan kanan. Tuhan memberikan kaki buat kita sepasang, sama sepertinya dengan tangan. Kaki juga Tuhan berikan kita sepasang, kaki kiri dan kanan. Berapa jumlah kaki pemberian Tuhan? Ada 2 tadi sudah ya. Kaki merupakan alat untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita bergerak misalnya mau ngambil suatu benda, ada di ruang tamu, kita bergerak dari kamar tidur ya. Nah, terus Tuhan menginginkan kaki yang kita miliki dapat digunakan untuk berjalan kemanapun kita pergi. Terus memanjat pohon, yang laki-laki nih suka memanjat pohon. Terus menendang bola laki-laki lagi ketika berolahraga. Terus berlutut ketika kita akan berdoa. Dan berjalan pergi dan ke gereja untuk ibadah ya. Seperti yang sudah kita bahas di pembelajaran 2 yang lalu ya. Jadi kaki kita gunakan untuk hal yang baik yang Tuhan gunakan, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan ya. Ke sekolah minggu, ke sekolah, ketika kita berlutut, kita berdoa ya. Terus terima kasih Tuhan Yesus, dengan kaki pemberianmu kami dapat berjalan melayani Tuhan Yesus dan menolong sesama yang membutuhkan. Nah, setelah kita mempelajari bagian pemberian Tuhan, pemberian tubuh yang Tuhan berikan buat kita apa tugas yang harus kita lakukan? Kita lakukan fungsinya dengan baik
ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12. Oke, kita baca sama-sama, anak-anak baca di rumah, Mem April akan baca ya. Kita sama-sama baca 1 Korintus 12 ayat 12 yang berbunyi, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Membaca sekali lagi, mengulangi ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Apa artinya? Kristus itu satu, anggotanya banyak. Mem dan kalian semua, mama papa, itu semua adalah anggota tubuh Kristus. Seperti itulah tubuh kita. Tubuh kita ini satu, tetapi anggotanya banyak. Ada kepala, bagian kepala ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Di bagian anggota tengah ada tangan, ada perut, dan terus di bagian kaki, di bagian bawah ada kaki, ada lutut. Nah, itu adalah satu kesatuan anggota tubuh kita. Satu tubuhnya, banyak anggotanya. Oke? Nah, sekarang Mem April kita akan baca lagi di dalam penjelasan Alkitab di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Kalian perhatikan kembali buku paket kalian halaman 29. Di halaman 29 Mem April akan bacakan, kalian menyimaknya kembali ya. Setiap anggota tubuh yang kita miliki sangat penting. Semua orang mengasihi tubuhnya sendiri. Apabila salah satu tubuh disakiti, semua tubuh akan merasakan kesakitan. Misalnya saat kita cubit tangan kita, nggak cuma tangan kita yang berasa sakit, tapi anggota tubuh kita langsung bilang, "Au, sakit." Mulut kita akan mengucapkan kata sakit, refleks langsung, "Au, sakit." Gitu ya. Tangan kita juga ketika mencubit juga dibilang katakan sakit, langsung mengangkat. Nah, jadi ketika kita mencubit salah satu, ada yang disakiti dalam anggota tubuh kita, tubuh yang lain juga merasakan ya. Demikian pula Tuhan Yesus mengasihi seluruh anggota tubuhnya. Siapa anggota tubuhnya? Mereka adalah semua orang percaya. Mem April dan juga kalian semua, mama, papa, semua orang yang ada di dunia ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Para murid Tuhan Yesus, orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Jadi itu adalah murid-murid kepada anggota tubuh Kristus ya. Perlu kita ingat bahwa setiap anggota tubuh memiliki fungsi seperti yang sudah Mem April jelasin tadi. Semua fungsi itu adalah untuk tubuh. Ketika satu anggota tubuh melakukan sesuatu, seluruh tubuh melakukannya. Ketika mulut berbicara, seluruh tubuh berbicara. Ketika tangan bekerja, seluruh tubuh bekerja. Ketika kaki berjalan, seluruh tubuh berjalan. Kita tidak dapat memisahkan anggota dari tubuh. Segala sesuatu yang dilakukan anggota haruslah untuk tubuh. Jadi ketika kita bertepuk tangan, seluruh tubuh kita ini bertepuk tangan, memuji Tuhan ya. Oke? Mengerti? Oke. Good job. Terima. Nah, di dalam Daniel 1 ayat 8, di dalam kitab Daniel 1 ayat 8, ayatnya ini berbunyi, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Apa menajiskan? Tidak mau dirinya melakukan dosa, tidak mau berbuat dosa dengan menyantap dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Artinya ketika kita tahu bahwa tubuh kita ini lemah, jangan kita berbuat dosa. Jadi gunakanlah tubuh kita dengan sebaik mungkin. Misalnya mulut kita, janganlah berkata-kata yang tidak baik. Itu artinya ketika kita berkata-kata yang tidak baik, berarti kita jatuh dalam dosa, kita berbuat dosa ya. Jadi ucapkanlah kata-kata yang memberkati orang lain. Misalnya, terima kasih mama buat masakan hari ini, masakannya enak, aku kenyang, terima kasih ya mama. Boleh seperti itu ya. Oke, gunakan anggota tubuh kita dengan baik. Daniel adalah seorang dari segerombolan kecil orang Yehuda yang tertawan dan dibawa oleh Raja Babel. Daniel adalah orang muda yang tidak bercela. Artinya bercela apa?
dia tidak berbuat dosa, ya. Hidupnya kudus, yang berperawakan baik, penuh hikmat, berpengetahuan banyak, pemberani, dan imannya tidak pernah goyah. Daniel adalah nabi yang taat kepada Tuhan dan tekun beribadah. Daniel selalu menjaga tubuhnya dengan makanan yang dikehendaki Tuhan. Daniel menghindari makanan dan minuman raja supaya badannya sehat. Daniel menggunakan seluruh tubuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita gunakan seluruh anggota tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jika kita sadar kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan, jadi gunakan anggota tubuh pemberian Tuhan dengan sesuai kehendak Tuhan. Oke, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, oke, sudah mengerti. Semoga Mem April yakin kok anak-anak di Eko Sawangan ini adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang boleh menggunakan anggota tubuh pemberian Tuhannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, oke. Nah, menjadi tugas kalian pada hari ini adalah kalian boleh buka buku paket kalian. Nah, buka buku paket kalian di situ halaman 34. Nah, di kegiatan 2. Kegiatan 1 dulu ya, kegiatan 1. Perhatikan gambar di bawah ini, mana yang tersenyum dan mana yang cemberut. Kalian boleh tulis misalnya di atasnya tersenyum, cemberut, di bawahnya boleh minta dibantu sama mama atau papanya ya sayang ya. Nah, terus berilah komentar mengapa anak tersebut tersenyum, mengapa anak tersebut cemberut. Misalnya anak tersebut tersenyum karena mendapat hadiah dari mamanya. Anak tersebut cemberut karena misalnya dimarahin mamanya. Boleh apa aja ya. Terus di kegiatan 2, ini PR-nya. Kegiatan 2, sebutkan bagian tubuhmu yang dapat digunakan untuk memuji Tuhan. Kalian jawab aja di sini ya, nanti ya. Tolong dibantu mamanya ya. Terus di yang nomor 2 tidak usah, langsung nomor 3-nya. Nyanyikanlah lagu ini aja. Lagu tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, ini kalian boleh nanti boleh dibantu sama mamanya nyanyikan lagu ini di halaman 33 menjadi PR-nya kalian. Nanti boleh divideokan sama mama ya atau papanya. Nanti kirim ke Mem April. Oke. Nah, yang menjadi PS kalian, coba lihat di halaman 36, itu kegiatan 5. Kegiatan 5, lengkapilah gambar di samping ini dengan memberi mata, hidung, mulut, alis, telinga, tangan, dan kaki. Itu kalian beri ya. Kalian boleh pakai pensil, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, boleh kalian tulis dua-duanya ya. Nah, terus kalian juga boleh kerjakan ini yang bagian kegiatan 4 di halaman 35, yang A sampai D. A sampai D, halaman 34 dan 35 dan 36. Yang A-nya misalnya ini gambar apa? Gambar mulut yang diciptakan Tuhan. Aku gunakan mulut itu digunakan untuk apa? Untuk berbicara. Terus untuk memuji Tuhan. Aku memuji Tuhan menggunakan mulut ya. Oke, nah itu contohnya. Yang B, C, D itu kalian kerjakan di rumah bersama dengan mama atau papanya. Oke. Nah, jadi tugasnya, memulangin sekali lagi, tugasnya itu yang menjadi PR kalian di kegiatan 1. Nah, itu mana yang tersenyum, mana yang cemberut. Nah, terus beri komentarnya saja ya, itu tugasnya. Terus kegiatan 2-nya, sebutkan bagian tubuhmu yang kamu gunakan untuk memuji Tuhan. Mulut tadi ya. Terus nyanyikan, itu boleh divideoin sama mamanya yang nyanyi halaman 33, tanganku kerja buat Tuhan, kalian videokan. Oke, nah yang menjadi PS kalian itu di halaman 35. Kegiatan 4, A dan B,
A sampai D kalian kerjakan di buku paket saja PS-nya. Terus kegiatan 5 juga melengkapi gambar, itu jadi PS juga. Ya, PS-nya dan PR-nya ada. Oke, sampai di sini dulu. Nah, Mem April berharap dengan walaupun BDR ini kita masih belajar dari rumah, Mem April berharap kalian tetap semangat, nilai-nilai PTS kalian bagus-bagus semua. Dan Mem April berharap terus supaya nanti nilai waktu akhir semester nilai kalian juga akan lebih baik lagi ya. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Oke? Nah, hari ini cukup dulu pembelajaran Mem April. Gunakan tubuh kalian sesuai dengan fungsinya yang Tuhan sudah berikan dengan sebaik-baiknya. Oke, hari ini kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya sebelum mengakhiri pembelajaran kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar tentang tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan, tubuh yang sudah Tuhan berikan buat kami gunakan, kami kembalikan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu untuk memakai anggota tubuh kami sesuai dengan fungsinya dan terlebih untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba-Mu saat ini mau berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini masih belajar dari rumah. Berikanlah Tuhan mereka roh kecerdasan, kepintaran, juga hikmat di dalam mengerjakan pekerjaan rumah mereka Tuhan. Berikan juga orang tua mereka Tuhan kesehatan, juga berkati orang tua mereka Tuhan di dalam mendampingi anak-anak mereka belajar, juga orang tua mereka yang sedang bekerja maupun yang belum bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mau menyerahkan anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, God bless you. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bye-bye.